Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita masih hidup, baiklah kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita masih hidup, baiklah kita hidup untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hidup untuk orang-orang yang ada di dekat kita. Kita hidup untuk teman, kita hidup untuk sahabat, kita hidup untuk saudara, kita hidup untuk orang-orang yang kita temui, kita hidup untuk orang-orang yang kita dapati. Dan apabila kita masih hidup, baiklah kita memperkatakan hal-hal yang berasal dari Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang dapat membangun orang lain, yang dapat memberkati orang lain. Mari kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kadang kita hanya mendengarkan perkataan-perkataan baik. Telinga yang tipis hanya suka mendengar kata-kata pujian. Telinga tipis hanya suka mendengar kata-kata sanjungan. Telinga tipis hanya ingin mendengar kata-kata yang manis. Tetapi telinga yang bijak mampu bertahan walau mendengar makian, cercaan, dan olokan dari orang. Kadang kita lebih senang bergaul dengan orang yang suka memuji kita. Kadang kita lebih senang bergaul dengan orang yang menyanjung kita. Orang yang mengatakan hal-hal yang baik kepada kita, sementara kita tidak tahu bahwa di belakang kita apa yang dia lakukan. Mungkin dia sedang bercerita tentang kejelekan kita. Mungkin dia sedang gosip tentang keburukan kita. Mungkin dia sedang fitnah kita. Kadang juga kita berlaku baik kepada seseorang. Kadang kita bersikap baik kepada orang lain. Kita berkata baik kepada orang lain. Bahkan kita bermaksud baik kepada orang lain, kepada seseorang. Tetapi kadang pula maksud baik kita itu disalahartikan. Perkataan-perkataan baik kita itu disalahartikan. Untuk itu pandai-pandailah memilih teman. Pandai-pandailah memilih sahabat. Bagi saya sahabat terbaik, sahabat terindah, sahabat termanis itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan juga memberi kita sahabat sejati untuk menguatkan kita, untuk menepuk pundak kita kalau kita ada di dalam keadaan susah, ada di dalam keadaan kalut. Kita punya banyak teman, tetapi mungkin hanya beberapa orang saja yang menjadi sahabat kita. Sahabat adalah orang-orang pilihan, baik kita yang memilih dia atau dia yang memilih kita untuk kita saling percaya. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sungguh luar biasa. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Sahabat untuk menaruh kasih, memperkatakan kasih, memperkatakan kata-kata dukungan kepada kita dikala kita kalut, dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Hanya seorang saudara yang merasa memiliki, yang dapat memberikan kata-kata kekuatan, yang dapat menghibur, dapat menguatkan dikala kita berada di dalam kesukaran. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Ada seorang ibu di mana ada seorang gadis yang sedang hamil 8 bulan. Gadis itu pacarnya tidak mau bertanggung jawab, dan sambil menangis kebingungan, ia pun pergi menuju ke klinik untuk mau aborsi. Tetapi di tengah jalan, seorang ibu itu menghentikannya sambil berkata, sambil menepuk pundaknya, "Hai anak, aku tidak mengenal engkau, aku juga tidak ingin mengganggu engkau, tetapi saat melihatmu, hatiku tergerak untuk mengatakan bahwa betapa Tuhan mengasihimu, betapa Tuhan mencintaimu.
Dia tidak pernah melupakanmu. Dia selalu bersama-sama denganmu. Semua yang engkau hadapi, semua yang engkau alami, semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Dengan kata-kata ibu itu yang sangat menguatkan, sangat memberkati, dan hatinya luluh. Gadis itu, wanita itu, dia mengekspresikan penyesalannya, kesadarannya, rasa cintanya kepada Tuhan. Karena dia baru tahu, dia mengerti bahwa betapa Tuhan mengasihi dia, betapa Tuhan memperhatikan dia melalui seorang ibu. Lalu dia berlutut di sudut jalan. Dia berserah diri kepada Tuhan Yesus dan membatalkan keinginannya untuk aborsi. Dan apa yang kita ketahui, anak yang dikandung itu dilahirkan dengan baik, anak itu diasuh, anak itu dibesarkan, dan anak itu kini menjadi penyanyi dan motivator yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menjamah hati banyak orang. Dan nama anak itu adalah Israel Houghton. Perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan positif maupun negatif mengandung kuasa. Perkataan baik, perkataan positif akan membangun seseorang. Perkataan negatif kita akan menjatuhkan seseorang. Perkataan sinis kita, perkataan kotor kita, perkataan iri kita, perkataan amarah kita, perkataan kebencian kita, perkataan fitnah kita, perkataan kegeraman, pertengkaran kita akan membawa hal-hal yang negatif bagi orang yang mendengarkannya. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika dosa kita yang banyak tidak terhitung, seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib, seharusnya kita yang dilempari, seharusnya kita yang mati, tetapi Tuhan telah mengampuni kita. Dosa kita yang besar ketika Tuhan mengampuni, baiklah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baiklah kita mengampuni orang yang berkata jelek kepada kita. Baiklah kita mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Dan baiklah kita hidup saling mengasihi, saling berkata ramah, kita hidup dalam penuh kasih mesra, kasih sayang, dan saling mengampuni apabila ada yang bersalah kepada kita. Sesungguhnya orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus, yang sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, yang sudah mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh cinta, sudah melihat Tuhan Yesus di dalam mata hati, di dalam mata iman, mata batin. Baiklah, hidup di dalam perkataan Tuhan Yesus, membangkitkan semangat orang lain dengan perkataan-perkataan yang baik. Membangkitkan semangat, memberi dukungan, membesarkan hati dengan perkataan-perkataan yang membuat orang lain mendengarnya dan mereka memperoleh anugerah. Berani memperkatakan hal-hal yang baik, berani memperkatakan bahasa-bahasa berkat, berani memperkatakan bahasa-bahasa kejujuran. Apakah selama ini perkataan kita sudah membangun orang lain? Atau selama ini perkataan kita sudah sangat menyakiti, mengiris banyak hati, luka dan berdarah? Kiranya perkataan kita selalu menjadi berkat bagi orang lain, sikap kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang-orang yang putus asa
kembali berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah orang-orang yang hidup di dalam kemarahan, memperkatakan kemarahan-kemarahan, ketika melihat perkataan kita yang lembut dan manis, mereka pun dapat berubah. Kiranya orang yang acuh tak acuh dan tidak peduli, orang-orang yang dendam, biarlah mereka juga rindu untuk mengampuni karena perkataan-perkataan dan sikap kita. Biarlah orang-orang yang retak hubungan jadi rujuk kembali. Itulah yang dinamakan anugerah hidup baru melalui perkataan-perkataan yang mengandung kuasa, yang penuh kuasa. Biarlah lidah kita dikuasai oleh anugerah Tuhan. Lidah kita dikuasai oleh perkataan-perkataan daripada Tuhan. Dan perkataan-perkataan kita akan mengalir berkat bagi sesama. Akan membagi berkat bagi sesama. Dan tidak ada kehidupan yang begitu hancur sehingga Tuhan tidak bisa memulihkannya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan yang hancur. Tuhan sanggup memulihkan orang-orang yang hancur. Tuhan sanggup memulihkan orang-orang yang patah. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, keadaanku. Kalau kita ada sampai saat ini, karena Tuhan selalu memulihkan kita. Kalau kita mampu berkata baik kepada orang lain, kita mampu menjadi berkat bagi orang lain, itu bukan karena kita, tetapi oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Karya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan menjadi orang baik, selamat menjadi orang baik, selamat berkata-kata baik, selamat berkata-kata berkekuatan, memberi kekuatan, pengharapan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.